Halo Sobat Polzier, kenalin gue Eleazar. Welcome to Tripod. Tea on spot, this is your tripod. Halo Sobat Polzier, gimana nih kabar kalian semua? Semoga Sahabat Polzier tersayang dalam keadaan baik-baik aja ya. Anyway, kalian tahu nggak sih Tripod ini lagi ada di segmen apa? Jadi, kita lagi ada di segmen terbaru Tripod, which is Conversation with Fauzier Session. Dan segmen ini tentunya gue nggak bakal sendiri lagi nih. Bahkan ada dua teman gue yang nemenin gue hari ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut gue starnya, Katalita dan Kalinta. Halo Katalita dan Kalintang, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kalian tahu nggak sih di segmen Tripod ini kita lagi ngebahas apa? Kita bakal ngebahas tentang kehidupan di masa remaja kan? Nah, bener banget tuh. Kita bakalan ngebahas kehidupan di masa remaja. Kita kan udah di SMA nih ya, dimana kita tuh bener-bener ada nih masa remaja yang dikit lagi nginjek masa dewasa. Menurut kalian, apa sih yang harus dilakuin atau dipersiapin gitu di masa remaja biar kehidupan kedepannya itu bermanfaat? Ya, kalau menurut gue sendiri supaya masa remaja kita bermanfaat, yaitu mengenal diri dan minat, bangun kebiasaan positif, coba pengalaman baru, dan juga mengembangkan soft skill. Dengan itu masa remaja kita akan lebih bermanfaat. Oke, bener banget tuh kata Kalintang. Jadi kita harus bener-bener ngembangin soft skill sama hard skill ya guys. Setelah itu, menurut kalian fase SMA itu perbanyak explore di dunia atau explore prestasi untuk kedepannya sih? Kalau menurut gue sendiri, terutama di era-era remaja kita sekarang ini, eksplor dunia sama eksplor yang namanya prestasi itu sama-sama penting. Kenapa sih? Karena fun fact kebanyakan dari kita tuh masih banyak yang bingung jati diri kita tuh sebenarnya kayak gimana. Terus juga arah minat dan bakat kita tuh kayak gimana. Jadi menurut aku ini adalah saat-saatnya dimana kita eksplor dunia dan nyari tahu kita tuh nyamannya tuh di bidang apa. Bisa dengan ngikutin organisasi, aktif di sekolah, terus membangun relasi dengan teman yang lingkupnya tuh nggak itu aja. Yaitu dengan contohnya tuh kayak teman di luar sekolah, teman dari organisasi lain. Terus juga di sisi lain kita juga nggak boleh lupa untuk tetap fokus yang namanya ngejar prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Akademik itu penting untuk bekal kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Sementara non-akademik kayak lomba, olahraga, kesenian juga bisa jadi pengalaman berharga dan bahkan peluang di masa depan. Jadi sebenarnya itu kuncinya kita harus balance antara eksplor dunia maupun juga eksplor yang namanya dunia prestasi. Jangan terlalu sibuk ngejar nilai sampai lupa nikmatin proses dan pengalaman di SMA, karena jujur SMA itu tuh cuma terjadi sekali nggak sih dalam hidup. Bener banget tuh. Dan juga kayak jangan cuma senang bersosialisasi tanpa peduli yang namanya prestasi. Karena kalau misalnya kita bisa nyimbangin keduanya, masa SMA kita tuh jadi lebih bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. Oke, jadi kalau menurut Katalita ini prestasi akademik sama non-akademik itu harus balance ya. Dan juga kalau mau nyari memperluas relasi gitu harus cari teman-teman yang benar-benar baik buat kalian ya. Setuju. Tapi kan banyak nih dari kita sendiri atau sahabat Polzier yang tanya-tanya sebenarnya soft skill itu dibutuhin gak sih? Menurut pendapat kalian gimana nih? Kalau menurut pendapat gue sendiri, soft skill tuh sangat dibutuhin. Kalau hard skill kan kayak dalam kerjaan teknis gitu ya. Kalau soft skill tuh kita untuk komunikasi, leadership, dan juga teamwork gitu. Jadi itu tuh berguna banget buat kerja kelompok, terus organisasi, dan juga itu kedepannya tuh berguna banget buat di dunia kerja nanti. Jadi kalau menurut Kalintang ini soft skill sama hard skill itu sama-sama dibutuhin ya? Iya betul. Oke, kalian kan juga tahu ya kalau masa SMA ini tuh masa peralihan dari remaja ke dewasa. Pastinya ada aja yang bandel ya. Menurut kalian bandel-bandel gitu wajar nggak sih? Jujur, di masa-masa SMA ini banyak banget anak-anak yang bisa dibilang bandel. Dan bahkan ada yang bilang kalau misalnya gak bandel tuh kayak gak SMA. Nah kalau misalkan menurut gue sendiri, kadang tuh gue bisa mewajarkan anak-anak yang bisa dibilang kayak bandel atau keluar dari aturan.
karena di masa-masa ini tuh banyak anak-anak yang masih mencari yang namanya jati diri kayak yang udah gue sebutin sebelumnya. Jadi jujur wajar kalau anak SMA itu tuh banyak coba-coba karena mereka lagi nyari siapa dirinya, apa minat bakatnya, dan gimana caranya mereka bersosialisasi dengan nyaman. Terus juga gue ngerasa ada bandel yang positif dan bandel negatif. Oh iya, setahu gue kalau bandel itu selalu menjerumus ke hal yang negatif. Emang bedanya bandel positif sama bandel negatif itu apa sih? Kalau misalkan bandel positif, gue ngerasa bandel positif itu tuh kayak lu berani untuk nyoba hal-hal baru, berani eksperimen, berani aktif, terutama aktif dalam berpendapat. Terus juga hal-hal kayak gini tuh bisa bikin lo berkembang selanjutnya. Kalau misalkan bandel negatif, ya kayak yang kita kenal sih, kayak sering bolos sekolah, melanggar aturan, terus ngelakuin hal-hal yang ngerugiin diri sendiri dan ngerugiin orang banyak. Ini tuh hal yang harus banget dihindarin. Terus juga gue ngerasa dari semua itu tuh ada cara gimana kita tetap produktif. Caranya itu kita bisa menghadapi fase ini dengan nyalurin rasa ingin tahu kita ke hal-hal yang bersifat positif. Contohnya itu kayak dengan ikut organisasi, terus nyobain olahraga-olahraga yang kita tuh sudah penasaran. Dan kita realisasi ini di momen-momen ini, terus juga bisa lewat seni dan perlombaan yang lo ngerasa kalau itu tuh minat lo tuh sebenarnya di sana. Terus pokoknya tuh intinya tetap punya batasan, pilih lingkungan yang baik, dan ingat tujuan jangka panjang supaya bandelnya itu nggak kelewatan. Jadi intinya masa SMA tuh wajar sih kalau misalkan ada bandel-bandelnya, tapi yang penting kita bisa ngarahin ke hal-hal yang positif biar tetap bermanfaat. Kalau dari Kak Lintang sendiri nih, gimana sih cara biar kita tetap ada di bandel yang produktif atau bandel yang positif gitu? Sama gimana sih cara bagi waktu antara ke prestasi non-akademik sama prestasi akademik? Kalau menurut dari gue sendiri itu sesuai yang disampaikan Talita tadi, kita tuh harus mengisi waktu luang kita itu untuk hal-hal yang positif, terus membangun relasi yang sehat juga. Sama kalau untuk antara penyeimbang prestasi non-akademik itu, kita harus pandai-pandai mengatur waktu kapan kita fokus di bidang akademik dan juga non-akademiknya. Jadi kalau menurut Kak Lintang ini, kita harus tahu ya kapan kita harus nahan diri, kapan kita juga tahu penasarannya itu buat apa. Ya, betul. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin banyak banget ya tentang soft skill, hard skill, terus bandel positif dan bandel negatif itu apa, terus pentingnya ngenalin diri kita dan minat kita. Gak kerasa banget nih Sobat Polzier, kita udah ada di penghujung acara. Makasih banyak ya buat Kak Talita dan Kak Lintang yang udah sempetin ada di edisi segmen Conversation ini. Semoga gak kapok ya. Gak bakal kapok sih. Ya nggak bakal kapok dong. Terima kasih juga ya udah mengundang kita untuk di sini untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita tentang masa-masa remaja yang pastinya bakal ngangenin banget dong. Terima kasih juga buat our listener Sobat Polzier yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. This is Tripod, don't let your tea getting cold. See you on the next Tripod.